besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini dan seperti biasa kita di obrolan khusus Kita Indonesia, tema khusus Asta Cita Ekonomi Digital, dan alhamdulillah kita sudah juga bersama narasumber. Kali ini bicara mengenai peran media sosial dalam promosi produk lokal. Kita ada narasumber Bapak Wahyu Tasmin. Beliau adalah seorang agensi dari Gania. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yanti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Kak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Siap, terima kasih ya. Kak Yanti. Oke, boleh mungkin kita ke Pak Wahyu. Perkenalkan dulu secara singkat, kita bisa memperkenalkan diri, ceritakan sedikit tentang Gania Agensi, serta Pak Taslim sendiri melihat bagaimana peran media sosial saat ini khususnya bagi produk-produk lokal. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Yanti dan teman-teman RRI Pro 4. Kami senang sekali bisa diundang ke sini. Nama saya Wahyu Tasmin, bersama istri saya Nanda Mutiarani. Kami mulai bisnis herbal ini sejak tahun 2020. Terus terang awal itu kita baru pindah ya, dari luar kota, kemudian tinggal di Makassar. Kemudian kita mencoba jualan produk-produk herbal. Awalnya kita pakai cara konvensional Kak Yanti, yaitu kalau orang Makassar bilang kampas ya, canvassing gitu. Kita keliling ke toko-toko, apotek-apotek menawar-nawarkan. Waktu itu tidak ada yang mau gitu, belum dikenal brandnya. Nah, tapi akhirnya kita coba dengan pakai media sosial. Pakai Facebook, pakai Instagram ya. Kita coba, ternyata mulai banyak yang kenal. Akhirnya sejak saat itu kita coba, akhirnya lebih banyak. Saat ini akhirnya bukan hanya sekedar kita jualan produk, tapi juga kita membuka kemitraan sampai dengan ribuan orang yang sudah kita rekrut dari Makassar sampai dengan ke wilayah Indonesia Timur, bahkan sampai di pedalaman-pedalaman sekalipun. Jadi memang ketika kemarin kita dapat info bahwa ini mau sharing, temanya adalah tentang bagaimana dampak media sosial. Nah, kami adalah contoh nyatanya bagaimana media sosial ini benar-benar dengan modal yang sangat kecil tapi bisa berdampak kepada bisnis kami hingga sekarang gitu Kak Yanti. Alhamdulillah. Oke, sudah tadi peran media sosial Pak Wahyu sudah mengatakan bahwa sangat bermanfaat bagi promosi produk yang ada. Kita akan tahu topik hari ini yang pastinya sangat relevan dengan audiens kita, peran media sosial dalam promosi produk lokal. Nah, menurut tak sendiri Pak Taslim, mengapa media sosial itu menjadi alat yang sangat vital bagi UMKM, terutama produk herbal lokal untuk bisa berkembang? Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Yanti. Yang pertama, karena media sosial ini gratis Kak Yanti ya. Jadi sangat cocok untuk kita-kita yang UMKM yang modalnya itu sangat terbatas, yang kebanyakan itu modal kita pakai untuk beli produk saja. Jadi kita mau promosi, mau cetak brosur saja, berapa Mika ya? Bayangkan kita cetak brosur saja 1 rim misalnya ratusan ribu keluar. Kita bagi brosur belum tentu ada yang baca. Jangankan beli Kak, baca brosur saja belum tentu dia baca kan. Nah, tapi kalau di media sosial
orang langsung masuk ke handphone mereka masing-masing, langsung bisa dibaca, tinggal mereka yang menentukan tertarik atau tidak. Sehingga UMKM sangat-sangat terbantu dengan kehadiran media sosial ini. Jadi Baku Cepat, bayangkan kami yang di Makassar bisa langsung punya customer di Merauke, customer di Nusa Tenggara, customer di Kalimantan, customer di Maluku, Manado. Itu kan kalau kita pakai brosur, nyebar brosurnya ke sana kan tidak mungkin dengan waktu cepat. Tapi dengan adanya media sosial itu cepat sekali. Dan tadi yang paling utama kalau dari UMKM ini adalah modalnya kecil. Karena modalnya kecil, media sosial ini jadi pilihan favorit, Kak. Jadi tidak usah keluar modal besar kayak bikin baliho, spanduk, harus cetak berapa keluar uang. Tapi ini cuma sekedar bikin postingan, posting di media sosial, Facebook, TikTok dan lain-lain, tapi justru engagementnya jauh lebih tinggi dan bikin jualan kita makin dikenal sama banyak orang, gitu Kak Yanti. Alhamdulillah. Oke, Pak Taslim, banyak orang mungkin merasa bahwa media sosial itu hanya untuk hiburan. Iya. Tapi bagaimana media sosial bisa mengubah cara pandang ini dan membuka peluang bisnis yang besar begitu? Contohnya produk kita SR12. Ya, betul. Saya juga sudah saya kenal Sudah juga konsumsi. karena datang. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Kak Yanti. Silakan Ya. Pak Taslim. Jadi ketika kita lihat ya, awalnya kan ini media sosial memang hanya sekedar untuk tempat hiburan, orang sharing. Ya kan media sosial itu kan sebenarnya tidak ubahnya seperti media sosial offline dibawa ke online Kak Yanti ya. Kayak misalnya tempat-tempat arisan, tempat ngumpul-ngumpul lah ibaratnya kan, ketemu di mana isinya banyak orang berkumpul di situ. Nah, memang awalnya orang kira ini cuma hiburan. Tapi kalau kita sebagai insting pengusaha, pedagang, kayak misalnya ada orang bikin kondangan, nikahan, banyak orang kan, tiba-tiba pasti ada apa? Ada datang penjual cendol, datang pasti tukang balon, datang. Kenapa? Karena mereka melihat ada pasar. Nah, begitu pula kita sebagai pedagang, kita lihat di mana sih orang ngumpul banyak. Nah, ternyata di media sosial ini banyak orang ngumpul. Meskipun mereka isinya cuma mau nonton konten-konten hiburan mungkin, konten-konten edukasi, tapi kan ada orang di situ Kak. Nah inilah seharusnya yang media sosial ini jadi sebuah nilai plus ya bagi kita ya, melihat ternyata banyak orang yang datang. Ketika banyak orang datang ke situ, ya berarti kita jualan ke situ paling tidak lebih banyak orang yang melihat produk kita. Sama dengan kita misalnya jualan di tempat yang terpencil yang tidak ada orang lihat dengan kita jualan di pasar yang dimana banyak orang lalu lalang, di mall banyak orang datang, ya kan. Nah sama juga di media sosial, orang semuanya datang ke media sosial Kak Yanti. Semua orang punya akun media sosial, semua orang nonton di media sosial, sehingga kita jadi lebih aware, lebih peka melihat bahwa ini ketika mereka banyak berkumpul berarti mereka adalah pasar. Ketika mereka adalah pasar, tentu saja mereka membutuhkan produk-produk. Sehingga mereka tidak usah lagi cari-cari produk kemana-mana. Cukup sambil nonton hiburan, sambil nonton video-video konten-konten, mereka bisa melihat, oh ternyata di sini ada jualan herbal, oh ternyata ini ada jualan susu kambing, oh di sini ternyata ada jualan habatus sauda dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu kemana-mana gitu. Cukup kayak kita pedagang ini, kita yang mendatangi mereka di tempat mereka berkumpul, begitu Kak Yanti. Betul. Oke. Apa ya kalau dibilang kalau kita sudah tertarik dengan satu benda atau barang, pastinya kita akan mencari lagi begitu. Betul. Lebih cocok begitu ya. Baik, Pak Wahyu, adakah gambaran apa saja potensi produk herbal lokal di Makassar dan sekitarnya itu yang bisa dimaksimalkan melalui media sosial? Ya, ini saya sangat tertarik ya karena memang kita di Makassar atau Sulawesi Selatan itu kekayaan alamnya dan juga sumber daya rempah-rempahnya itu begitu banyak sekali Kak Yanti ya. Jahenya, kan kita minuman khasnya kan saraba ya. Itu kan luar biasa, itu kan herbal ya, bikin orang kita jadi staminanya jadi bagus. Kemudian kita ada cengkeh, kita ada temulawak, ada macam-macam lah, kencur dan lain-lain. Semuanya itu banyak sekali yang ada di Makassar. Sehingga menurut saya ini potensi besar bagi teman-teman UMKM yang ingin cari produk yang ada langsung dari alam. Jadi langsung tinggal diolah. Apalagi sekarang kita di Makassar ini alhamdulillah sudah mulai nih banyak yang buka pabrik herbal rumahan, industri rumahan. Sehingga tinggal bikin saja produknya apa. Misalnya kayak sekarang kan yang lagi banyak itu minyak gosok ya. Mungkin minyak gosok ya kan. Mungkin minyak gosok. Meskipun sekarang sudah ada minyak gosok yang terkenal, tapi tetap saja itu peluang besar bagi kita teman-teman UMKM bikin minyak gosok, branding, kemudian dijual lewat media sosial. Karena kadang ada orang misalnya mereknya terkenal tapi orang belum tahu.
Iya. Nah, disinilah kita bisa lihat celahnya bagi teman-teman UMKM mengambil ceruk pasar itu dengan produk-produk herbal yang ada, khususnya yang mengkhususkan produk-produk misalnya yang pasarnya tuh lebih segmented, lebih spesialis. Jadi bukan produk yang untuk semua. Misalnya kan orang sekarang misalnya minyak gosok, tapi terlalu banyak misalnya semua untuk semua orang. Nah, kita bisa mungkin bikin minyak gosok khusus untuk anak-anak, kemasannya bagus, wanginya enak, ya kan? Jadi segmen pasar yang lebih kita lihat mana segmen pasar kita yang kita sasar, kemudian kita ciptakan produk-produk herbal yang semuanya insya Allah sudah ada tersedia di Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Kayak contohnya ini yang dibawa. Betul. Ada umur-umurna juga betul sebentar. sekali. Kita akan bahas lebih jauh nanti karena kita sudah melihat produknya yang ada di depan layar kaca kita. Bisa ditonton di Facebook dan di YouTube Pro 4 RRI Makassar. Kita jeda dulu Pak Wahyu. Siap, Kita akan Yanti. kembali sesaat lagi. Halo, nih Apa ini? untuk kamu. Hah? Uang? Katanya sepatumu jebol. Iya, tapi belum ada uang untuk beli. Ya udah, pakai uang itu aja. Hah? Yang bener. Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan? Iya, tapi Nggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok. beneran nih. Makasih teman. Hore! Juara. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini, sahabat budaya. Kalau bicara mengenai media sosial, pastinya semua orang saat ini tidak memandang usia, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek juga sekarang sudah pakai media sosial. Begitu ya Pak Wahyu ya? Iya, betul Kak Yanti. Dan media sosial ini sangat berperan sekali, apalagi untuk mempromosikan produk-produk yang dijual oleh UMKM yang ada, baik itu yang dari kota maupun sampai ke desa, itu tahu produk itu jika kita menonton di media sosial. Baik, nah sekarang banyak sekali platform media sosial. Menurut Pak Wahyu sendiri, apa saja strategi efektif yang bisa diterapkan oleh UMKM produk herbal di platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok? Apakah ada perbedaan pendekatan di setiap platform? Contohnya SR12 saat ini. Mungkin bisa, bagaimana caranya biasanya kita di Ya, promosinya betul. begitu? Siap, baik Kak Yanti ya. Ini saya kasih contohkan, di sini ada produk kita. Ini produk bestseller kita kebetulan ya. Ini ada Gomilku ya, SR12 susu kambing yang gold ya. Yang ini memang spesialis untuk tulang dan sendi. Nah, perbedaan di tiap platform itu memang beda-beda Kak Yanti ya. Jadi kayak misalnya kita bilang Facebook itu ternyata untuk usia 30 tahun ke atas. Yang memang di sana orang-orang generasi milenial ngumpul semua di situ ya, yang masih main Facebook. Ibu-ibu rumah tangga ya, bapak-bapak usia 40, 50, 60 ada di situlah ya. Jadi kalau konten di sana, konten yang paling disenangi kalau untuk di Facebook itu adalah langsung bikin manfaatnya Kak Yanti. Jadi kami kan alhamdulillah banyak testimoni Kak Yanti ya. Banyak testimoni, ada bapak-bapak usia 65 tahun selama ini sudah enggak bisa sholat berdiri, harus duduk terus ya kan. Kemudian kita bikin videonya, ternyata bisa minum ini udah sampai 1 minggu, akhirnya dia bisa berdiri, sholat datang ke masjid jalan kaki. Jadi itu kan videonya kita bikinkan testimoni atas nama beliau juga, akhirnya kita upload di sana, itu langsung rame Kak Yanti. Karena memang isinya orang Facebook ini orang-orang yang memang mohon maaf mungkin dia punya
keluhan-keluhan di situ, keluhan di tulang, sendi, karena memang dari sisi usianya. Dari sisinya. Nah, berbeda kalau kita bikin konten di TikTok. Ya kan? Konten di TikTok ini kebanyakan adalah usia 30 ke bawah justru, ya. Anak-anak muda, Gen Z, ya. Yang mereka memang banyak aktivitasnya, sukanya hiburan dan lain-lain, ya kan. Maka kita berikan konten-konten pun kayak misalnya Gomilku ini bukan tentang manfaatnya, enggak, tapi enaknya, rasanya seru, ya kan. Bisa dibikin es susu, es batu, bisa buat ngumpul-ngumpul, nongkrong gitu. Nah, kentalgi juga. Jadi kita betul-betul menyesuaikan dengan siapa sih audiens kita di tiap platform masing-masing. Kalau Facebook kita justru, karena di Facebook itu orang yang sadar kesehatan justru jauh lebih banyak dibandingkan di TikTok. TikTok tuh orang lebih banyak hiburan, nongkrong. Jadi nggak ada yang kita bahas tentang manfaatnya ini susu itu di TikTok itu tidak banyak kayak Yanti. Tapi kalau di Facebook, wah itu langsung orang tanya itu bahannya apa, kandungannya apa. Jadi justru lebih banyak kita penekanan di Facebook itu adalah konten-konten tentang manfaatnya, isinya, kandungannya. Misalnya kan ini kandungannya beda nih Kak Yanti kan. Yang ini kandungannya tidak manis Ki, tapi sama ada susu kambingnya, cuma ini tidak ada madunya. Pasti kan orang-orang pasti nanya lagi, kenapa tidak ada madunya? Apalagi isinya segala macam. Nah itu di Facebook kita sharing, gitu? Ya kan apa bedanya? Nah ternyata yang ini manis, ini enggak. Makanya kan orang-orang yang diabetes usia 30 sampai 40 tahun ke atas, dia lebih suka yang ini. Ya kan, dan memang ini sekarang di toko kita pun jadi best seller Kak Yanti. Oh, yang kuning itu. Yang kuning ini, yang gold ini. Karena ternyata konten-konten yang kita bangun di Facebook itu jauh lebih cepat. Orang begitu lihat, wah manfaatnya kayaknya cocok, saya memang ada penyakitku seperti ini, ada keluhanku seperti ini, akhirnya ya sudah. Dan orang-orang di Facebook itu tidak banyak tanya Kak Yanti, langsung biasanya lebih cepat. Lebih cepat beli karena usianya juga sudah mengetahui manfaat itu dan otaknya sudah berfungsi juga. Iya betul Kak Yanti. Jadi tidak terlalu banyak nanya, terlalu banyak pertimbangan. Beda dengan kalau kita di TikTok. TikTok tuh kadang video kita rame, tapi kok enggak ada yang jarang yang beli ya. Karena memang orang seru-seru aja. Iya pernah Kak. Jadi kami live di Facebook sama TikTok ya. Di TikTok tuh rame, orang komen segala macam, tapi engagementnya, pembeliannya masih rendah dibandingkan dengan kita jualan live di Facebook ya. Karena ternyata memang audiensnya di Facebook ini adalah usia-usia yang matang, yang memang dia cari produk, cari kesehatan. Beda dengan di TikTok orang cari hiburan, cari yang seru-seru ya. Makanya tempat makan. Nah, itu kan sehat gitu. Justru cari inspirasi tempat makan enak di mana di Makassar ya kan, gitu juga. Gitu sih Kak Yanti, karena beda memang tiap-tiap platform. Kayak Instagram itu kan fokusnya di gambar-gambar yang estetik, yang keren ya kan. Beda dengan TikTok tuh fokus di video yang bagus, yang memancing kontroversi. Ada ya yang kan? Pas lihat nih produknya. Saya juga salah satu juga penikmat ketiga platform ini. Kalau TikTok kita lihat ya, mohon maaf ini kalau lihat baju, contoh, bagus, cantik, pas didatang tidak sesuai ekspektasi gitu ya Pak Wahyu. Beda kalau dengan kesehatan, sudah dijelaskan begini-begini bla 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 panjang lebar, tapi pada saat kita sudah bertanya itu memang khasiatnya sudah dampak dengan kalau kita selalu mengkonsumsi. Nah sama dengan SR12. Coba mungkin kalau yang warna biru kenapa ada madunya? Alasannya kenapa Pak Wahyu? Alasannya karena memang ini kita pasarnya untuk anak-anak muda ya, usia 30 tahun ke atas sampai dengan anak-anak, sehingga kan rasa manis. Tapi rasa manis yang tidak bikin gula naik, karena dia isinya madu. Jadi memang manis tapi untuk kesehatan, bukan untuk sekedar manis, pemanis, rasa enak gitu, tidak ya. Karena memang manfaatnya sendiri ya. Nah, jadi makanya kenapa di Facebook sama Instagram ataupun TikTok ini Kak Yanti, kita produk-produk kita pun ada yang penjualan tinggi, ini di sini, ini di sini, yang ini di sini. yang tinggi misalnya kayak susu ini segala macam nih, ini adanya di TikTok. Bukan di Facebook. Yang di TikTok itu produk-produk skincare kita, ya produk-produk kecantikan, produk untuk tampil, yang gitu-gitu kayak betul Kak Yanti. Tapi itu herbal juga ya? Herbal juga, karena kita dari ini juga dari bahan-bahan alami. Nah, yang menarik sebenarnya Kak Yanti, karena di Facebook ataupun di TikTok itu beda platform, beda ininya juga regulasinya mereka. Ya, karena di Facebook itu justru mereka lebih strict, lebih dibilang ya, lebih ketat dalam penentuan produk, apalagi produk herbal.
Ya produk herbal ini kita dulu waktu awal-awal sempat akun kita tuh banyak yang di-ban, ditutup sama Facebook karena kan waktu itu sensitif ya waktu pandemi ya. Kita ngejual produk-produk kesehatan kan nggak boleh sembarangan. Iya, betul. Nah, tapi alhamdulillah sejak setelah pandemi, kemudian kita mengisi formulir. Jadi kalau kita di Facebook itu Kak, kadang-kadang kita mau ngiklan, kita nggak dikasih sama Facebook. Karena ini kan sensitif produk kesehatan. Apalagi nggak boleh kita mengklaim, overklaim, nggak boleh bilang dengan produk ini bisa menyembuhkan ini, nggak boleh tuh. Bahasa yang tidak disenangi sama Facebook. Iya, tapi kalau di karena- TikTok itu bisa kayak Karena gitu. instan kan, betul. kalau bilang menyembuhkan ini itu instan kayak Betul. obat kita minum. Tapi kalau herbal itu dia perlahan. Ya, betul. Kalau menurut saya ya, sih betul, ya, betul. karena itu yang saya dapat sih betul, dari memang khasiat Kak Yanti. kalau kita meminum hal-hal yang kayak ini Herbal. herbal itu dia perlahan, tidak Betul. langsung instan begitu Pak Wahyu. Bedanya herbal sama obat itu kan Kak, obat itu kan langsung mengobati di sakitnya. Kalau herbal dia tuh memperbaiki sistem tubuh kita. Imun gitu. Pak Wahyu, Sistem ya. imun. Misalnya ternyata kadang-kadang kan kita gini sakit kepala toh. Sakit kepala kemudian kita minum obat kan paracetamol. Iya. Padahal bisa jadi sakit kepala itu karena sistem pencernaan yang rusak. Hati kita yang ada kerusakan. Nah, dengan adanya herbal tuh memperbaiki di dalam. Makanya dia memang butuh waktu Kak Yanti. Butuh waktu. Nggak bisa kayak sakit kepala kan paracetamol kita minum langsung nggak dirasa nih. Padahal sakitnya masih ada. Nah, kalau herbal dia memang butuh waktu karena dia memperbaiki sistem tubuh kita yang mungkin selama ini sudah rusak, sudah terlalu banyak racun yang masuk, makanan sembarangan kita nggak ada filter langsung masuk semua, ya kan? Karena kan memang hampir semua 90% penyakit yang ada dalam tubuh kita ini kan asalnya memang makanan-makanan yang kita makan, yang kita nggak filter, akhirnya bertumpuk semuanya bertahun-tahun, kemudian akhirnya menimbulkan penyakit mengganggu sistem tubuh di dalam tubuh kita gitu Kak Yanti. Begitu ya. Oke, baiklah Pak Wahyu tadi sudah menjelaskan Instagram, juga Facebook dan TikTok. Nah, khusus untuk produk herbal, konten seperti apa yang paling menarik perhatian dan meyakinkan konsumen? Contoh video proses pembuatan, testimoni, edukasi, manfaat dan lain-lain. Karena kan biasa kalau tantangannya itu juga Pak Wahyu behind the screen. Ya, Di betul. belakang layar. Di belakang deh. layar. Ya. Bagaimana produk itu dikemas dan lain sebagainya. Apakah ada seperti itu dilakukan oleh SR12? Ya, betul. Di kami ini kan memang kita sudah bikin namanya konten pilar ya Kak Yanti ya. Kalau di digital marketing itu kita ada konten pilar. Kita bagikan, ini konten untuk promosi memang, khusus jualan memang. Tapi karena ini media sosial, kita tidak boleh asal jualan di situ. Jadi ada konten yang untuk menarik perhatian aja. Jadi tidak bahas produk, tapi edukasi masalah kesehatan, masalah akibat kalau misalnya gaya hidup kita begini terus apa akibatnya, ya kan? Kemudian ada juga konten pilarnya adalah engagement, memancing komentar gitu. Misalnya gimana kalau seharimu begini terus, apa komentarmu? Isi komentar semuanya nih, ya kan? Jadi ada memang konten-konten pilar kita, konten yang kita sengaja untuk traffic itu menarik orang supaya datang ngumpul. Ada juga konten yang memang jualan tok di situ, ada juga. Nah, ini setiap platform beda-beda Kak Yanti. Oh iya. Ya, beda-beda. Jadi kayak misalnya di Facebook seperti yang saya bilang tadi, dia konten yang paling bagus nilai kontennya yang bisa menghasilkan banyak penjualan adalah konten video before after. Ya. Misalnya dari sebelumnya dia minum lemas segala macam, habis itu dia minum langsung bagus, langsung ini ada testimoni. Nah, itu lebih cepat sekali naik, apalagi kita konten-konten herbal ya. Yang penting ketika teman-teman yang khususnya bagi pengusaha herbal, saya kasih tips kalau kita upload di Facebook itu sertakan nomor BPOM-nya Kak Yanti ya, izin-izinnya. Kadang-kadang kan kita upload video segala macam, tapi kita kenapa sedikit yang lihat, sedikit yang komen segala macam, karena tidak disebar oleh Facebook Kak Yanti. Bisa jadi karena Facebook curiga ini jangan-jangan produk abal-abal, izinnya belum jelas, legalnya belum jelas. Makanya kalau kami upload video-video di Facebook itu selalu menyertakan nomor BPOM-nya, ya kan, nomor BPOM, halalnya. Jadi Facebook pun merasa ini produk aman, legal untuk disebarkan di Indonesia. Jadi saran saya, tips saya bagi teman-teman khususnya yang pengusaha herbal, entah Anda minyak gosok dan lain-lain sebagainya, yang itu merupakan konsumsi atau dipakai di kulit, ya kan, usahakan di captionnya itu dituliskan nomor izin BPOM-nya, nomor izin halalnya dan lain-lain gitu Sama Kak. dengan produk kecantikan itu ya. Betul, Pak sama Wahyu. Kak. Sama. Yang ada kita bawa ada BPOM-nya juga semua. Ada, Pak Wahyu? semuanya BPOM, semuanya sudah halal juga, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, baiklah. Nah, untuk itu kembali produk herbal yang sangat terkait dengan kepercayaan konsumen. Ya, betul Kak Yanti. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan tersebut? Mungkin citra merek branding itu sendiri yang kuat untuk menumbuhkan kepercayaan melalui media sosial, terutama bagi UMKM yang baru memulai. Ya, Kan betul. biasa orang kalau memulai, aduh, takut-takut Kak Del laku atau tidak ya? Iya, Oh, betul bisa Kak nggak Yanti. ya saya menanjak? Nah, pengalaman Pak Wahyu sendiri dengan produk yang ada ini Ya. boleh diceritakan supaya membangun juga UMKM yang lainnya. Ya, betul. Jadi marketing itu sebenarnya kita sedang membangun kepercayaan Kak Yanti, membangun trust ya. Jadi tidak bisa dalam waktu singkat. Nggak bisa kayak kita anggaplah kita lagi di studio, tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum Tabe, saya mau langsung tawarkan panci." Nah, ini siapa nih kan? Pasti kan langsung kita tolak kan? Iya. Kita pertama kita ndak tahu itu panci, kita ndak butuh, kemudian kita ndak kenal ini orang siapa, tiba-tiba masuk studio kan, kita ndak kenal. Nah, marketing itu sebenarnya begitu, kita sedang membangun kepercayaan, membangun trust. Maka sebaiknya saran saya bagi teman-teman pelaku UMKM di awal adalah membangun trust kepercayaan kepada siapa dulu? Kepada kita dulu sendiri. Ya kan, jadi bangun personal branding Anda sebagai pelaku UMKM, apalagi herbal kan. Jadi bangun personal branding kita sebagai pelaku usaha herbal, ada konten-konten kita yang membahas masalah kesehatan, gaya hidup, sehingga orang percaya, oh ini memang orang masalah herbal, dia paham, dia tahu, dia ahli. Ya kan, sehingga orang ketika kita menawarkan sebuah produk, mengasih tahu bahwa kita ada produk ini, ada susu kambing, ada habatus sauda, ada lemon yang memang bagus untuk kesehatan, orang jadi tidak ragu gitu ketika kita ingin belanja, beli produk kita. Jadi membangun branding, kalau kita mau membangun branding cepat dikenal siapa? Ya diri kita sendiri ya, manusia. Karena kan di situ media sosial lebih cenderung dia lebih meng-up atau lebih mengoptimasi branding yang bisa dikenal langsung, misalnya orangnya, manusianya, sehingga ada interaksi lebih cepat. Jadi saran saya bagi teman-teman herbal, ya sudah mulai dari sekarang ceritakan tentang bagaimana sih gaya hidup herbal, bagaimana sih gaya hidup sehat, bagaimana sih mengganti produk-produk obat-obatan medis, mulai dengan mengkonsumsi herbal gimana caranya, tindakan pencegahannya seperti apa. Jadi sharing. Ya, kalau guru saya bilang tuh sharing dahulu, selling kemudian. Oh gitu. Iya. Oh, ada seperti itu ya. Betul, iya. Jadi kita sharing dulu supaya orang datang, ngobrol, baru kan mereka nyari solusinya. Kalau saya mau beli di mana ya? Oh, jangan kemana-mana. Cukup ini saja, saya kebetulan ada produknya. Gitu loh Kak Yanti. Membangun personal branding kita. Oke. Nah, Pak Wahyu, apa saja tips bagi Bapak Ibu yang mau promosi di media sosial yang juga tidak terlihat membosankan begitu dan justru bisa menjangkau audiens yang lebih luas bahkan tanpa harus mengeluarkan banyak iklan yang besar. Oke. Ya, betul sekali. Apakah perlu juga storytelling pada saat mempromosikan produk tersebut, Pak Wahyu? Siap. Jadi kalau di media sosial ya, namanya saja media sosial ya Kak Yanti ya. Jadi memang isinya tuh gimana caranya kita untuk menjalin sosialisasi, hubungan dengan orang lain. Nah kadang-kadang UMKM itu kebingungan, konten apa mau ku bikin, takut duluan Kak Yanti ya. Nanti ndak ada yang lihat, nanti ndak ada yang komen, nanti ndak ada ini kan. Padahal baru pertama ya kan. Takut kontennya tidak viral, padahal baru pertama kali mau bikin konten. Nah ini sebenarnya ada salah paham ya, ada mindset yang keliru dari sebagian besar UMKM kita yang dia maunya itu langsung bikin konten, langsung mau viral. Mau bikin satu konten langsung viral, langsung banyak laku, langsung ini. Jadi dia maunya yang instan gitu. Ya kan? Ada memang orang begitu. Banyak Kak Yanti yang mau begitu. Bosan, Pak, bosan ya orang bilang. Nah, Bosanku. sayangnya banyak yang viral-viral itu Kak Yanti itu tidak bertahan lama. Iya. Jadi khawatirnya kalau kita bangun bisnis berdasarkan hanya viral semata, nggak bertahan lama. Mungkin saat itu orang, ayo ini lagi viral Ki, pakai minyak gosok ini segala macam ya. Tapi habis itu sudah nggak viral lagi, udah orang nggak ingat lagi, orang nggak butuh lagi, akhirnya orang nggak beli. Ya kan, makanya yang kita cari di dalam media sosial ini sebenarnya bukan sekedar viral semata, tapi bagaimana caranya konten kita ini ada terus, muncul terus. Jadi konten kita ini dibaca oleh algoritma platform, dibaca oleh Facebook, dibaca oleh TikTok, dibaca oleh Instagram. Nah, bagaimana agar kita bisa dibaca? Kita muncul terus sehingga dibaca oleh Instagram. Oh, ternyata si ibu ini adalah konten kreator untuk herbal. Jadi dibaca oleh algoritmanya oleh Instagram, akhirnya ditawarkanlah kepada audiensnya orang-orang yang memang mencari herbal.
Gitu Kak Yanti. Jadi gimana caranya kita dikenal oleh platform, nanti platform membantu kita untuk ditawarkan kepada audiens-audiens yang butuh sesuai dengan produk yang kita tawarkan, sesuai dengan gaya hidup kita, value konten yang kita buat. Kalau misalnya konten kita misalnya tentang parenting terus, akhirnya pasti oleh platform, oleh Instagram ditawarkan kepada orang-orang yang cari tentang parenting, pola pengasuhan anak dan lain-lain. Nah, beda kalau misalnya kita bahas tentang gaya hidup sehat, akhirnya orang semua datang. Oh, begini caranya ya, dibantu juga oleh platform sehingga tidak hanya viral semata ya. Viral itu kan mungkin misalnya sesuatu yang kontroversi, kecelakaan atau apa segala macam terjadi. Tapi ketika kita ingin bangun brand kita di media sosial, maka yang harus dibangun adalah konsistensi ya, jadwal postingan setiap hari, sharing kemana-mana. Memang di awal belum tentu ya, tidak beda-beda sesuai dengan rezeki masing-masing ya. Kadang-kadang ada mitra-mitra kami tuh ada yang baru konten 1-2 tiba-tiba viral cepat ya. Kemudian ada juga mitra-mitra kami sudah konsisten tapi tidak laku-laku juga sama Ji ya. Nah, setelah kita telusuri, setelah kita evaluasi, ternyata beberapa dari mereka ada yang benar-benar mengikuti kondisi atau karakteristik dari platform-platform tersebut, ada yang asal Kak Yanti. Yang penting asal video, asal share, bikin video tidak ada hooknya, tidak ada kata-katanya. Jadi orang nonton videonya malas, tidak ada ya. Beda kalau misalnya sudah belajar, kita kan alhamdulillah di Gania Agency kan kita ada pembinaan untuk para mitra yang mau jualan di media sosial, yang mau jualan di marketplace, itu kita ada kelasnya. Jadi mereka kita ajari gimana caranya kalau misalnya lagi live. Ya kan masa orang live, ya silakan ibu-ibu ini ada susu. Ya apalagi ini susunya, gimana kan? Tidak ada apa ya namanya, tidak ada semangatnya menjual begitu ya. Akhirnya kan orang yang mau nonton juga, bagaimana ini? Kayak orang mau mati nih, jangan beda nih. Gimana nih begitu, masa sama beli itu produknya ya. Nah makanya salah satu kan di situ yang kita ajarkan gimana supaya ibu-ibu antusias jualan ya kan, sesuai dengan audiens kita. Kalau ibu-ibu, gimana sih yang disenangi ibu-ibu? Oh yang ceria, yang senang ya kan, penjualnya yang cantik, gitu. Penjualnya cakep gitu ya. Nah betul. Jadi orang bisa, auranya sudah terlihat begitu. Orang betah nonton sampai lama-lama. Apalagi kan kalau live kan, live itu kan sama platform Kak Yanti minimal tuh 2 jam baru efektif. Ada mitra kita baru live ndak sampai 1 jam bilang, Kak ndak ada yang beli, ndak ada yang lihat Kak. Belum bisa 1 jam. Iya, ya kan? Bahkan biasa kalau saya lihat di TikTok ya, mohon maaf, itu biasa mereka punya suara tuh sampai serak-serak. Iya betul Kak. Istirahat Kak dulu nah, makan Kak dulu nah, tapi sebentar kembali Kak lagi live di sini. Nah betul. Jadi seperti itu mereka biasa melakukan. Nah, Pak Wahyu, kalau menjual produk herbal yang Pak Wahyu ada depan ini, biasanya yuk live-nya 2 jam. Ya betul, kita 2 jam itu minimal Kak Yanti ya. Oh begitu? Iya Kak ya. Gantian sama istri tak? Bukan, saya ada ininya, ada adminnya ya. Ada admin khusus, admin live ya. Saya kira sama istri. Iya, ada admin live khusus, jadi dia tinggal sharing produk ya. Kemudian baca katalog, nanti kita pancing dengan engagement dengan pertanyaan-pertanyaan, baca komen, yang gitu-gitu Kak. Jadi memang kita ikuti maunya platform karena kan mereka yang menyediakan kan. Ibaratnya kan mereka yang punya toko, mereka yang punya ruko gitu kan. Mereka yang punya ini. Jadi kita ikuti apa kebijakannya di sana. Oh, kalau live enggak boleh sambil makan, kalau live enggak boleh sambil ini, enggak boleh sambil ini, enggak boleh enggak kelihatan ini, harus ada begini, harus ada begini. Jadi itu yang kita ikuti tuh. Aturan-aturannya. Nah, itu semua kita ajarkan dalam kelas di Gania Agency ini Kak Yanti. Agar mitra-mitra kita tidak sekedar jualan kemudian mana nih kenapa ndak laku, kenapa ndak ini, karena ternyata selama ini menjualnya asal Ji. Padahal platform ini punya malas-malasan banyak. Karena kan itu Kak Yanti, mereka kan inginnya instan kan, maunya setiap live langsung banyak yang beli, setiap live beli. Kadang-kadang mereka membandingkan diri mereka dengan artis-artis yang memang mereka punya follower yang banyak gitu kan, yang kalau 1 kali live kan langsung 1.000 orang yang nonton, 2.000 orang yang nonton. Orang bilang apalagi kalau selesai pokoknya keranjang kuning sudah selesai. Betul. Beda ya Pak. Makanya karena bedanya di situ. Makanya ketika kita mau follower kita banyak, yang nonton live banyak, kita perlu di notice dulu, diperhatikan oleh platform kita.
TikTok tahu, oh ternyata Bu Ani, misalnya ternyata si Bu Ani setiap jam 2 siang live sharing tentang manfaat susu kambing. Akhirnya dicarilah oleh platform ini orang-orang yang memang cari solusi ini. Tapi kalau kita cuma muncul jam 2, habis itu besok nggak muncul lagi, tidak dinotis, tidak diperhatikan oleh algoritma. Akhirnya kata algoritma, oh ini sesekali Ji, bukan Ji orang yang memang jualan. Tapi kalau orang yang memang dia dasarnya jualan, dia platform, dia sudah ada jadwalnya, setiap jam 2 siang saya sharing sampai jam 4 sharing tentang manfaat susu kambing. Udah tuh, dia sharing aja. Jadi platform akan membantu kita, akan boost. Makanya di kami pun di toko itu ada jadwalnya, jadwal live-nya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Ya. Gitu. Tapi itu mohon maaf Pak Wahyu, apakah diumumkan juga pada saat saya break dulu, nanti akan ada teman saya yang berikutnya di jam ini, biasa dibicarakan? Ya betul, gitu. itu untuk menjaga supaya orang yang nonton tidak kemana-mana. Tetap Ya. konsisten Ya, di situ tetap konsisten ya. Bahwa nanti jangan kemana-mana, ini masih ada yang akan melanjutkan nanti ya. Kemudian misalnya yang stay, nanti kita akan ada promo khusus atau apa ya kan. Jadi banyak sekali gimmick-gimmick yang bisa kita pelajari ketika kita ingin jualan, ikuti aturan yang ada di platform tersebut gitu Kak Yanti. Oke, kayaknya memang aturannya setiap platform itu beda-beda. Betul. Bahkan biasa penjual itu bilang gini, bisa tidak ini seperti ini? Kalau live ya biasa bertanya, bisa tidak seperti ini? Nanti kita banned lagi. Ya Biasa betul, begitu ya, betul, Pak? betul. Banyak Iya. Kak Yanti, banyak. Kami dulu waktu awal-awal kan kadang tidak ngeh, kadang-kadang platform ini mengubah aturan kan tanpa sosialisasi biasanya kan. Iya, tiba-tiba ada aturan baru ya. Misalnya kita yang produk saja di shoot, kemudian tiba-tiba oh enggak boleh, harus ada pergerakan ya. Makanya kan kadang-kadang kita beli etalase yang muter-muter supaya ada pergerakan muter-muter. Walaupun wajahnya ya. tidak kelihatan Waktu pun gitu. wajahnya tidak kelihatan ya kan. Yang penting ada yang bergerak di situ. Kemudian harus ada suara. Ya kan kadang-kadang kan yang UMKM mitra-mitra kami itu kadang-kadang banyak juga yang malas sekedar bicara kan, apalagi orang yang tidak terbiasa bicara kan. Akhirnya apa yang dia bikin? Dia rekam suaranya, kemudian dia putar di rekamannya itu terus. Itu kebaca nanti Kak. Iya, enggak kebaca juga Kak sama platform. Jadi orang tahu oh ini robot ini ya kan, bukan manusia jadinya. Di banned, bisa jadi di suspend akunnya dulu, misalnya di close akunnya, tidak disebarkan kemana-mana. Ya bisa jadi 1 minggu sampai misalnya sudah mengajukan banding, kita ajukan banding, ada kontrak janji nanti nggak begini lagi, ikuti semua aturan gitu Kak. Pokoknya pernah begitu. Iya. Jadi kan Gania agensi pernah begitu Iya, ya. Kak. Astaga, ada pengalaman Iya, ternyata. kadang-kadang ini platform tiba-tiba keluar aturan baru, kita tidak disosialisasi. Jadi kadang-kadang kita bingung, admin saya, Kak, ini langsung kena pelanggaran sekian, kena poin pelanggaran ini. Dari mana ini kan? Tapi Setelah ada kita pemberitahuan, lihat, Pak, ada pemberitahuan ya? bahwa ini pelanggaran. Setelah kita perhatikan, oh ternyata ada aturan baru, ya. Aturan barunya sejak kapan? Nah itu kadang-kadang yang kita Komplain tidak juga, notice. Pak Wahyu, mohon maaf, Iya, biasa. akhirnya kita banding, ya. Kita banding, kemudian kita janji nanti ke depannya kita nggak gitu lagi, akhirnya dibuka lagi, ya kan? Begitu kayak begitulah kalau di media sosial ini, di platform-platform. Pokoknya kita ngikut aja apa keinginannya mereka, Kak. Namanya juga kita menumpang ya. Itu dia Kak Numpang Yanti. ya, jadi Ya. otomatis ya ikut mikir saja daripada kita Betul. tabok begitu maksudnya. Betul. Istilahnya, Karena mereka Pak. yang punya kan, mereka yang Betul. punya ini platform tersebut, Kak. Iya, oke. Nah, Pak Wahyu sebagai owner dari Gania Agensi Iya. sendiri, apakah Pak Wahyu punya cerita inspiratif atau juga contohlah konkret UMKM lokal khususnya herbal yang sukses melambung berkat strategi media sosial yang tepat? Nah, bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Mungkin ada juga dicontoh oleh Gania Agensi mungkin Ya, betul, sampai betul. bisa besar seperti saat Ya, ini. alhamdulillah ya. Ah, Betul Kak Yanti ya. Kalau dari kami sendiri, kami salah satu pelakunya ya, Iya. bukan pelaku kejahatan ya, tapi pelaku Pelaku kebaikan dengan media Iya. sosial ini ya, lewat bisnis kami ini ya, bisa berkembang. Yang awalnya dulu kami sekedar jualan di rumah saja Kak Yanti, tidak ada yang tahu. Kalau pakai offline, kami datangi tadi kan lebih dari 30 toko kita datangi, tawarkan apotek, toko obat, tidak ada yang mau karena tidak ada yang kenal ini produk-produknya. Tapi begitu kita mulai lewat media sosial, lewat Facebook, ternyata orang notice, orang lihat, oh bagus ini ya. Akhirnya sejak saat itu kita mulai konsisten posting di Facebook, sharing ke semua media-media, akhirnya banyak orang di notice dan berkembang. Nah, kalau contoh konkretnya, kita alhamdulillah banyak ya Kak ya. Saat ini kita membina lebih dari 1.000 orang mitra Kak ya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Indonesia Timur ya, Sulawesi, Makassar sampai dengan ke Papua.
kita ada. Nah, salah satunya yang sangat menarik itu di Maros, Kak. Kita ada salah satu mitra kita, ibu rumah tangga, yang awalnya dia cuma ibu rumah tangga, 2 anak, yang tadinya dia di rumah saja. Dia tinggal di pedalaman, Kak, pedalaman Maros lah kan. Yang ibaratnya kalau orang mau ke sana itu niat, nggak bisa kayak bilang mampir ke sana, nggak bisa, harus memang niat ke sana. Jauh ke dalam. Jauh gitu masuk ke jalannya. dalam gitu, Kak ya. Nah, sejak saat itu kita kasih tahu dia, meskipun di rumah saja tetap bisa jualan. Caranya gimana? Media sosial. Facebook, akhirnya dia mulai bikin Facebook, mulai bikin Instagram, mulai bikin TikTok, sharing kemana-mana, WhatsApp, dia hubungi semua teman-temannya, kita ajarkan gimana caranya, ya kan. Akhirnya dia mulai konsisten, itu cepat sekali Kak Yanti. Dari waktu dia bergabung sampai dengan 3 bulan langsung naik jadi distributor. Jadi kalau di kami ini kan kemitraan itu ada level-levelnya Kak Yanti ya. Ada yang cuma agen yang omset puluhan juta, masih 20-25 juta. Tapi kalau dia bisa omsetnya 120 juta per bulan selama 3 bulan berturut-turut, naik langsung jadi distributor. Nah, si ibu rumah tangga ini 6 bulan Kak Yanti sejak bergabung naik langsung jadi distributor. Betul. Karena cepat sekali. Karena tadi dia kaget juga kok tiba-tiba viral, tiba-tiba Apa yang ini dijual kalau boleh susu Kak, ini nih, iya susu ini nih, 2 ini nih, pokoknya yang biru sama yang kuning ini, iya cepat sekali. Karena dia langsung ke orang-orang lewat Facebook, lewat WhatsApp, dia menghubungi semua orang-orang yang dia tahu, yang dia kenal, ya kan. Akhirnya semuanya bisa langsung datang ke dia cepat sekali. Kemudian selain dia menawarkan produk, dia langsung juga menawarkan bisnisnya. Jadi supaya orang langsung lebih cepat. Jadi misalnya ada yang beli nih lewat WhatsApp, misalnya dia di Maros. Kadang-kadang dia mengantar itu Kak Yanti sampai kemana-mana. Antar sampai ke Bantimurung, antar sampai ke Pangkep. Iya. Giat sekali. Luar begitu biasa. semangat Jadi ya. datang langsung dia jelaskan ini produknya begini. Jadi dia padukan antara online dan offline. Online-nya dia supaya orang beli kan mungkin 1 produk, 2 produk. Tapi begitu dia bilang alamatnya di mana? Oh di sini. Oh siap. Begitu dia datang langsung dia jelaskan ini produknya ini. Sekalian dia bawa produk-produk yang lain. Jadi orang yang tadinya cuma mau beli 1 produk langsung sekalian deh saya beli ini. Kalau beli banyak dapat diskon. Oh iya deh sekalian deh. Akhirnya orang beli lebih banyak lagi. Nah dia dalam waktu 6 bulan itu cepat sekali. Akhirnya sekarang sudah punya toko sendiri di pasar di Maros. Toko khusus herbal SR12. Yang tadinya cuma di rumah sekarang dia sudah bangun, bahkan dia sudah menjadikan juga banyak orang jadi distributor. Alhamdulillah. Iya. Itu satu prestasi yang sangat Luar gemilang biasa. sekali ya Pak Wahyu. Nah Pak Wahyu, bagaimana cara paling efektif untuk mengatasi tantangan tersebut? Biasa kan ya tadi kita ceritakan bahwa di desa. Terus kalau dibilang juga desa siapa sih yang lihat? Betul itu. Kak. Nah bagaimana tantangan apa lagi nih yang biasa dihadapi oleh Gania Agensi sendiri dengan teman-teman? Tantangan-tantangan khususnya bagi para mitra-mitra kita ya, UMKM ini kan Kak Yanti kebanyakan ibu rumah tangga ya. Mayoritas UMKM ini adalah ibu rumah tangga perempuan yang sangat didominasi oleh perasaan mereka ya. Jadi ketika mereka mau ngonten, sebenarnya tantangan itu bukan tantangan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Insecure, ada yang nonton ini, ada yang mau lihat, ada yang akhirnya enggak jadi kontennya. Biasa juga ada tidak perasaannya bilang, ya ada yang minta diskon Pak Wahyu. Nah betul. Ngonten Kak tadi tapi ada yang minta diskon Pak Mak, kalau dia beli 2 Pak Wahyu ada tidak solusi untuk kita? Mungkin itu pakai perasaan seperti itu Pak Wahyu. Iya betul. Misalnya saya sudah capek-capek ngonten, kenapa dia bilang harganya mahal? Ya kan, ada yang komen, harganya mahal, di sini lebih murah, di sini lebih murah. Nah itu kan semua yang tadi saya bilang kan, ketika kita tidak bisa menjaga ya. Kemarin tadi malam kebetulan kita ada pembinaan di Zoom ya. Di Zoom itu saya sharing tentang 5 kesalahan para mitra ketika menjalankan bisnis SR12 ya. Nomor 1 itu adalah nunggu mood baru jualan gitu ya. Nunggu mood baru jualan. Kebanyakan ibu rumah tangga, apalagi kalau sudah ndak mood, sudahlah ndak mau jualan, ndak mau ini. Makanya akhirnya tidak berkembang bisnisnya, omsetnya tidak naik. Kenapa? Ya nunggu mood dulu. Sementara moodnya ini dipengaruhi oleh hal-hal sederhana di antara mereka. Bangun tidur terlambat, misalnya alarm tidak bunyi, bad mood misalnya. Akhirnya jamnya jualan dulu deh. Wah ini saya rempong gak deh. Mau pergi kan? ke sana dulu jalan hoki deh. Saya mau healing dulu deh kan. Apalagi kalau yang Gen Z kan, yang anak-anak muda ini kan, yang ibaratnya dalam tanda kutip mau cari work life balance Kak Yanti ya. Baru ini sedikit nggak bisa kayak ini, harus Kak dulu ngopi, harus Kak healing, harus Kak apa. Jadi akhirnya kontennya akhirnya konten ditinggalkan, mau jualan ditinggalkan,
Padahal ini yang benar-benar berefek, berimpact pada hidup mereka. Kalau kantong mereka ada tebal, mau healing kemanapun gampang. Betul. Ya kan? Ini Dan akhirnya, konsisten mungkin iya ya, Pak betul. Wahyu ya itu Betul. ya. Makanya ya benar bagaimana pepatah kita orang tua kita dulu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Memang sakit-sakit dulu gitu. Kita fokus konsisten ngonten dulu, fokus dulu pelajari produk-produknya, sharing testimoni dan sebagainya. Baru ketika sudah mulai jalan, orang sudah mulai kenal produknya, akhirnya kita lebih enak, lebih senang, lebih bisa healing, bisa ada waktunya, bisa umroh, bisa dan lain-lain itu sudah ada gitu. Daripada kita baru jualan sendiri sedikit, ada laku sedikit, wah ada nih hasilku ini, langsung pergi healing, langsung beli ini, langsung beli itu, langsung ambil pinjol misalnya kan, langsung ini, aduh, akhirnya membuat masalah sendiri gitu Kak Yanti ya. Ini tantangan yang pertama itu sebenarnya adalah para UMKM khususnya ibu rumah tangga itu tantangan dari dalam diri mereka sendiri yang sering bad mood tadi, tidak bisa mengelola perasaan. Kenapa tidak bisa mengelola perasaan Kak Yanti? Karena ujung-ujungnya adalah mereka nggak punya target di bisnis. Kadang-kadang UMKM ini Kak Yanti ya, mohon maaf teman-teman UMKM ya, ini mungkin menyinggung ya, tapi mudah-mudahan kalau nggak tersinggung sih keterlaluan ya. Jadi maksudnya kadang-kadang mereka ini jualan tapi asal jualan Ji. Yang penting ada buat jajan. Kalau habis itu mereka nggak punya target, tidak ada yang dikejar jadinya. Ya kan? Nah, karena mereka UMKM, mereka ini kan bos atas diri mereka sendiri. Kalau malas ya sudah malas gak deh, jamin dulu jualan deh. Malas gak deh, jamin dulu ini deh. Tapi kalau kita punya target ya kan ngantuk Kak segala macem. Tapi kalau kita punya target, nggak bisa ngantuk ini. Kenapa? Saya kan targetku bulan depan ada tabungan umroh misalnya kan. Saya targetku ini bulan depan ada untuk biaya anak kecil, anakku mau masuk sekolah, mau masuk ke sini. Ada targetku yang saya bikin gitu. Nah, ini kesalahan para UMKM. Pertama tidak selalu dikuasai oleh perasaannya, sering bad mood. Yang kedua nggak punya target. Nah, kalau kita punya target Kak Yanti, akhirnya nomor 3 banyak orang nggak bikin jadwal keseharian. Nah, kita sebagai UMKM itu kan harus sebenarnya mengubah kebiasaan diri kita. Yaitu terjadwal semuanya. Pagi saya ngonten. Sebenarnya kan jualan ini Kak Yanti enggak perlu 24 jam. Cukup 2 jam saja. Yang penting konsisten tiap hari. Kadang-kadang banyak orang di luar sana para UMKM maunya enggak apa-apa saya 24 jam, yang penting langsung banyak, ya kan? Padahal sebenarnya yang lebih powerful apalagi di media sosial itu sebentar tapi konsisten. Postingan misalnya, postingan yang dinotis oleh Instagram itu postingan yang berada di jam yang sama setiap hari. Jam yang sama postingannya itu saja langsung dinaikkan tuh oleh Instagram, oleh TikTok. Yang ya penting kan? setiap hari begitu. Yang penting tiap hari sama. Nah, beda dengan postingan misalnya hari ini kita posting, besok ndak ada, besoknya ndak ada. Posting lagi jamnya beda, yang dibahas berbeda, ndak konsisten nih Kak Yanti. Ya. Misalnya banyak UMKM itu bikin di Instagram dia jualan herbal, tapi isi postingannya ada yang dia review tempat makan, Motomi juga kayak influencer ya kan, Detomi juga review baju, Detomi. Jadi Instagram bingung ini sebenarnya orang ini mau ngapain gitu di Instagram gitu. Iya, nggak konsisten. Yang dijual ya begitu Pak Wahyu, sehingga ya. Platform bingung audiens mana yang mau didatangkan gitu. Makanya akhirnya engagement kita atau orang-orang yang komen, yang like sedikit. Begitu Kak Yanti ya. Jadi panjang kita ceritanya ya. Siap Yanti, mana? Baik, kita tidak jeda iklan ini tadi. Siap. Baiklah, bagaimana cara paling tantangan yang ada? Nah, untuk para pendengar mungkin yang masih ragu atau Siap. bingung tadi memulai, ya. Nah, apa pesan utama Pak Wahyu agar mereka lebih berani dan optimis memanfaatkan media sosial untuk produk lokal, dan harapannya ini kita langsung rangkum saja. Siap. Harapan ke depan untuk perkembangan UMKM produk lokal di Makassar dan sekitarnya agar semakin maju dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas melalui media sosial, Pak Wahyu. Ya baik, terima kasih Kak Yanti ya. Untuk teman-teman para UMKM di luar sana, entah itu herbal ataupun jualan yang lain yang ingin juga berkembang melalui media sosial, nomor 1 yang harus kita sadari adalah media sosial ini bukan tempat sesuatu yang langsung kita bikin harus perfect duluan. Jadi jauhilah perfeksionis.
gitu kan, harus bikin konten yang bagus, yang backgroundnya begini, yang kameranya begini. Kenapa kita ndak konten kak? Ih ndak ada kameraku, ih saya kira ada di HP tak, ih ndak bagus ki HP-nya, ndak bagus gini. Jadi tunggu dulu, cari handphone yang bagus dulu, ih ndak ada backgroundnya yang bagus, harus kayak ini dulu, gitu dulu, ya kan. Sama dalam usaha, ya kan, tunggu, ih saya ndak ada modalku, ndak ada iniku dulu, ya kan. Padahal bisa mulai dari jualkan produk orang lain. Dari Afiliator iya gitu sebagai ya? afiliator, ya kan, apalagi sekarang itu yang tahun 2025 ini kak, platform TikTok, sekarang marketplace juga Shopee, Facebook, itu semuanya mengangkat tema yang sama. Siapa itu? Afiliator. Jadi orang-orang yang tanpa modal, tanpa produk, cukup bikin konten saja itu sudah bisa menghasilkan uang lewat komisi penjualan. Dan itu banyak sekali. Sampai puluhan juta itu Iya, Pak Wahyu. betul. Makanya kami pun begitu. Kita juga membuka afiliasi. Jadi teman-teman yang mau tanpa modal, para konten kreator yang mau tambahan penghasilan, silahkan nanti ajukan ke kami. Kami nanti akan lihat media sosialnya apakah memang bagus untuk kita jadikan akun pemasaran kita, akun affiliate kita. Nanti kita buka sama-sama. Itu dapat, kalau dari kami komisinya enggak main-main kayak nanti. Kita komisinya sampai 15% dari penjualan. Jadi kalau misalnya 1 bulan dia bisa menghasilkan penjualan 10 juta, dapat 1.500.000 Kak Yanti, tanpa modal dia, cukup bikin konten saja. Nah ini ajaibnya media sosial tuh sekarang seperti itu Kak Yanti. Orang yang tanpa produk, tanpa modal bisa dapat uang gitu, bisa dapat komisi. Nah saya rasa ini banyak teman-teman UMKM yang belum menyadari. Kadang-kadang ada yang merasa tidak mau kolaborasi. Nah ini nomor 2 Kak Yanti ya. Nomor 1 tadi hindari perfeksionis. Nomor 2 sering-seringlah berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jangan merasa jualan itu sendirian saja. Ih, saya mau deh yang jualan, saya yang bikin ininya, semuanya sendirian. Akhirnya dia Tommy pusing sendiri, ya kan? Tidak laku akhirnya dia pusing sendiri. Sebaiknya Anda mulai masuk dalam komunitas-komunitas. UMKM kan sekarang sudah mulai banyak komunitas yang ada pembinaannya. Ibaratnya ketemu sama orang-orang yang senasib, ya kan? Ibaratnya kalau misalnya kita UMKM yang sudah kadang-kadang kan gitu kan, kita merasa menderita sendirian gitu ya. Padahal begitu ditanya, berapa rugi tak bu? Iya rugi kak, ini 10 juta. Ternyata ngobrol sama kita, kita ada yang rugi sampai 100 juta, ada yang rugi sampai 1 miliar ya kan. Akhirnya kan kita merasa, oh ternyata saya masih biasa Ji ya. Ternyata saya masih bisa. Misalnya ada yang ngonten, kenapa saya ada yang nonton cuma 20 orang Ji, 30 orang Ji. Ya kan, padahal dia nggak sadar kalau misalnya Kak Yanti di satu studio ini datang 20 orang, banyak enggak? Banyak. Ya kan? Jadi ada kan orang merasa, kenapa enggak banyak yang nonton berapa yang lihat konten tak? 20 orang. Banyak itu 20 orang Kak, gitu kan? Ada orang merasa 20 itu sedikit. Dia tunggu sampai ratusan, ribuan baru dia semangat. Padahal ibaratnya 20 orang saja itu sebenarnya banyak orang nih. Makanya kadang-kadang para UMKM ini selalu merasa cari yang banyak dulu, viral dulu. Yang tadi kan kameranya harus bagus dulu, harus iPhone dulu lah, harus kameranya yang ini dulu lah, yang keren lah begitu. Iya, begitu ya kan? biasa tuh ya. Iya, makanya saya menyarankan juga kepada para UMKM jangan menunggu, karena waktu ini kan terus berjalan Kak Yanti ya, dan waktu ini sesuatu yang tidak bisa kita beli, mau berapapun harga yang mau kita bayar, waktu itu tidak bisa berulang kembali ya. Kita dari tadi sudah siaran mungkin sudah hampir 1 jam, kalau mau kita ulang kembali ke yang pembukaan tidak bisa karena sudah berjalan tidak bisa kita ubah. Nah sama dengan hidup kita, ketika kita ragu, ketika kita tidak mau mulai konten. Ada temanku itu, saya cerita sedikit Kak Yanti ya. Ada temanku itu ketika saya mulai jualan tahun 2020, apa dia bilang, jamu deh, belum banyak yang kenal. Nggak ada yang tahu produknya gitu kan. Sekarang dia lihat dengan kondisi yang saat ini, bilang, tahu wah lakunya ini banyak yang pada nganunya, bagi-bagi, malah dia minta uang kayak gitu kan. Saya bilang, lah ini gimana sih gitu kan. Seajak ya kita tidak mau ya. Giliran mau diajakin sekarang, apa dia bilang, banyak yang jualan. Nah kan jadi ini sebenarnya memang ada orang yang seperti itu Kak Yanti, selalu cari alasan. Orang gagal itu memang orang yang selalu punya alasan ketika ditanya. Tapi kalau orang yang mau cari kesuksesan, selalu cari jalan untuk bisa ada jalan keluar menuju solusi yang dia cari gitu Kak Yanti. Itu bedanya di situ. Harapannya Pak Wahyu? Harapan saya kepada teman-teman sekalian, khususnya para UMKM, ayo dari sekarang mulailah kita betul-betul memanfaatkan media sosial ini. Karena kapan lagi kita punya sebuah tools marketing yang dengan modal sangat minim tapi bisa mendatangkan banyak orang. Perbandingannya tadi, kalau kita mau cetak brosur 1.000-an, 2.000-an, keluar mungkin biaya hingga jutaan rupiah.
Tapi kalau ini cukup satu konten, modal handphone saja, kita bisa mendatangkan traffic sampai dengan ribuan orang. Maka saran saya kepada teman-teman UMKM, apalagi banyak teman-teman UMKM yang merasa, saya gaptek, saya ini, merasa gaptek Kak Yanti ya. Iya, betul, Itu betul, kayak gitu kan gitu. Banyak yang merasa bahwa dia kira ini orang bikin konten harus jago komputer gitu ya. Harus jago teknologi, padahal tidak Ji ya. Cukup bikin video saja kemudian upload. Nah, makanya saran saya kepada teman-teman para UMKM, jangan berpuas diri dengan kondisi yang sekarang. Jangkau komunitas untuk cari tempat-tempat belajar. Karena untuk saat ini dimanapun itu banyak sekali tempat-tempat belajar. Di YouTube kita punya, apalagi di Makassar ya, banyak sekali nih binaan-binaan komunitas-komunitas pengusaha. Kemudian banyak nih juga teman-teman para ibu-ibu rumah tangga yang bikin komunitas sendiri. Sudah banyak tempat-tempat seperti itu. Maka saran saya, jangan berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, di saat itulah bisnis kita tidak bisa kemana-mana. Gitu. Terima kasih Kak Yanti. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Wahyu Tasnim untuk kedatangannya di RRI Pro 4 Makassar, sudah berbagi wawasan juga inspirasi yang luar biasa di hari ini. Semoga obrolan kita ada manfaatnya, menjadi juga panduan untuk praktisi yang lagi mau membangun usahanya, juga pendengar-pendengar kita untuk produk lokal pastinya juga yang baru mau usaha. Sampai jumpa. Yang pasti media sosial itu sangat efektif lah untuk berjualan. Betul sekali Kak Yanti. Sukses untuk SM12. Siap, terima kasih ya, Kak Yanti, terima kasih juga. RRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Palu Butung adalah makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang sudah ada sejak abad ke-17. Palu artinya masak dan butung artinya pisang yang sudah matang. Secara harfiah, palu butung ini adalah makanan pisang yang sudah masak. Palu butung terbuat dari campuran tepung beras, santan, gula pasir, daun pandan, vanili, dan garam. Setelah matang dan kental, potongan-potongan pisang raja yang sudah masak dimasukkan dan diaduk. Palu butung bisa disajikan hangat-hangat atau dingin dengan tambahan parutan es untuk menambah warna dan rasa manis. Palu butung juga bisa ditambahkan sedikit sirup. Demikian kabar Anda Pro 4, sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Sulawesi Selatan. Kibarkan bendera